warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Bentuk Kata dalam Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kami jelaskan. Pembahasan. A. Pengertian kata. Kata adalah satuan bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari satu atau lebih morfem. Umumnya terdiri dari akar kata tanpa atau dengan beberapa afiks. Kata dikombinasikan untuk membentuk phrase, klausa, atau kalimat. B. Bentuk kata. 1. Fenom. Fenom merupakan satuan bunyi bahasa yang terkecil yang mampu menunjukkan perbedaan makna dalam ilmu bahasa. Fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Jika satu fonem saja diganti atau dihilangkan atau bahkan ditambahkan, maka akan mengubah kata. Fonem dibedakan atas vokal dan konsonan. Contoh, kasta, kista, kusta. Kata-kata ini hanya dibedakan oleh fenomena A garis miring I garis miring dan U garis miring. Contoh lainnya yang fenomenanya berupa huruf konsonan, misalnya kata jari, hari, lari, tari. Kata-kata tersebut dibedakan oleh fenom. Fungsi fenom itu sendiri untuk membedakan makna perbedaan bunyi. 2. Morfem. Morfem adalah suatu bentuk terkecil yang dapat membedakan makna dan atau mempunyai makna. Morfem an, di, me, ter, lah. Jika digabungkan dengan kata makan, dapat membentuk kata makanan, dimakan, memakan, temakan, makanlah, yang mempunyai makna baru yang berbeda dengan makna kata makan. Morfem boleh dibagi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas dapat menjalankan fungsi secara mandiri tanpa diucapkan tersendiri dan dapat diletakkan dalam hubungan kalimat. Contoh, buku, uang, orang. Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dari satu makna, makanya baru jelas setelah dihubungkan dengan morfem yang lain. Morfem terikat mencakup awalan, akhiran, sisipan, afitan. C. Kata. Kata adalah satu bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Kata yang terbentuk dari gabungan huruf atau gabungan morfem atau gabungan huruf dengan morfem baru diakui sebagai kata bila bentuk mempunyai makna. Dari segi bentuk kata 1. Perba atau kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan yang bukan merupakan sifat, umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Ada bentuk-bentuk perba yang lain, yaitu A. Perba reduplikasi atau perba berulang dengan atau tanpa pengimbuhan. Kumpul kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu kepada sesuatu benda dalam kurung konkret maupun abstrak. Kata benda berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan dalam kalimat. Ciri kata benda dapat diingkari dengan kata bukan. Contoh, gula dalam kurung bukan gula dapat diikuti setelah gabungan kata yang kata sifat atau yang sangat kata sifat. B. Rumpun kata tugas. Kata tugas adalah kumpulan kata dan partikel yang terdiri atas yang pertama, kata depan atau preposisi. Kata depan adalah kata tugas yang selalu berada di depan kata benda. Contoh, di kantor. Yang kedua, kata sambung atau konjungsi. Kata sambung adalah kata tugas yang berfungsi menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Contoh, antara hidup dan mati. Yang ketiga, kata seru atau interjeksi. Kata seru adalah kata tugas yang dipakai untuk mengungkapkan seruan hati seperti rasa kagum, sedih, heran, dan bahkan jijik. Contoh, ayo maju terus, pantang mundur. Yang keempat, kata sandang atau
artikel. Kata sandang adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah orang atau kata benda yang bermakna tunggal, sang putri, yang bermakna jamak, para hakim, yang bermakna netral, si hitam manis. Atau tulisan. Ralat grafi berarti tulisan. Adalah dua kata atau lebih yang memiliki ejaan sama namun memiliki lafal yang makna berbeda. Misalnya tahu atau baca tahu bermakna salah satu produk makanan yang berasal dari keledai. Ralat yang berasal dari kedelai, sedangkan kata tahu atau baca tahu bermakna. 4. Hoponim dan hipernim. Kata hoponim berasal dari kata bahasa Yunani kuno, yaitu onoma, berarti nama, dan hipo berarti di bawah. Jadi secara harfiah, nama yang termasuk di bawah nama lain. Hiponim dan hipernim berhubungan satu sama lain. Hiponim merujuk pada kata yang lebih khusus yang merupakan subordinat dari hipernim. Misalnya kata tongkol dan ikan. Kata tongkol merupakan hiponim dari kata ikan, sedangkan kata ikan merupakan hipernim dari kata tongkol. Yang kelima, polisemi. Polisemi adalah suatu bahasa atau bisa kata atau frase yang memiliki makna lebih dari satu. Misalnya pada kalimat yang berarti kepalaku sakit sejak kemarin. Kepala sekolah menemui para murid di kelas. Kata kepala yang pertama bermakna bagian tubuh yang berada di atas leher, sedangkan kata kepala yang kedua bermakna pemimpin. 2. Relasi makna kata. Di dalam bahasa Indonesia banyak ditemukan suatu kata yang memiliki hubungan atau relasi semantik dengan kata lain seperti kesamaan makna, lawan kata, kegandaan kata, ketercakupan makna, kelainan makna, dan sebagainya. Macam-macam relasi makna, dan berikut saya jelaskan. 1. Sinonim. Secara etimologi, kata sinonim berasal dari kata Yunani kuno, yaitu onoma, yang berarti nama, dan sin yang berarti dengan. Maka secara harfiah, kata sinonim berasal atau berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Sinonim atau bisa disebut kegandaan makna dapat diartikan sebagai dua kata atau lebih. Berikut saya contohkan sebuah kalimat seperti tikus itu mati diterkam kucing, tikus itu meninggal diterkam kucing. Dalam dua kalimat yang saya sebutkan tadi, kita dapat menemukan dua kata yang bersinonim, yaitu mati dan meninggal. Namun meninggal pada kalimat kedua tidak dapat menggantikan kata mati. Pada kalimat pertama, hal ini karena kata mati dapat digunakan pada semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, sedangkan kata meninggal hanya dipergunakan pada manusia. Yang kedua, antonim. Kata antonim berasal dari kata Yunani kuno, yaitu onoma, yang berarti nama, dan anti, yang berarti melawan. Misalnya hidup, mati, diam, gerak, dan sebagainya. Yang ketiga, homonim. Homopon, homograf. Kata homonim berasal dari bahasa Yunani kuno onoma, yang berarti nama, dan homo yang berarti sama. Secara harfiah, homonim dapat diartikan sebagai nama sama untuk benda atau hal lain. Homonim adalah dua kata lebih yang memiliki ejaan dan lafal yang sama, namun memiliki makna yang berbeda. Misalnya kata bisa dapat diartikan dua makna, yakni bisa yang berarti dapat dan bisa berarti racun. Homopon atau homo berarti sama, pon berarti bunyi. Ialah dua kata atau lebih yang memiliki lafal yang sama walaupun ejaan maknanya berbeda. Misalnya kata bank dan bank. Homograf atau homo
berarti sama, grafi berarti Tuhan atau tulisan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yuni. Di sini saya akan membahas tentang makna-makna. Yang pertama, makna leksikal dan gramatikal. Yang kedua, makna referensial dan makna non-referensial. Yang ketiga, makna denotatif dan konotatif. Yang pertama, makna leksikal dan gramatikal. Leksikal merupakan bentuk adjektif yang diturunkan dari bentuk nominal leksikon. Adapun satuan dari leksikon yaitu leksem. Leksem merupakan satuan bentuk bahasa yang bermakna. Leksem mempunyai makna-makna unsur sebagai lambang, benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Makna leksikal ini biasanya dipertentangkan dengan makna gramatikal. Jika makna leksikal berkenaan dengan makna leksem, maka makna gramatikal ini adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatikal seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi. Makna yang kedua, makna referensial dan makna non-referensial. Perbedaan makna referensial dan makna non-referensial berdasarkan tidak adanya referen dari kata-kata tersebut. Bila kata-kata tersebut mempunyai referen, maka sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata tersebut. Maka kata tersebut disebut dengan makna referensial. Jika kata-kata tidak mempunyai referen, maka kata tersebut disebut dengan makna non-referensial. Nah, yang terakhir, makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif atau konseptual adalah makna kata yang didasarkan atas pertunjukan yang langsung atau lugas pada suatu hal atau objek di luar bahasa. Makna denotatif itu sendiri menyangkut informasi-informasi faktual objektif. Oleh karena itu, makna denotasi sering disebut sebagai makna sebenarnya. Terima kasih. Selanjutnya, makna kata dan makna istilah. Setiap kata atau leksem memiliki makna, namun dalam penggunaannya makna kata itu baru menjadi jelas kalau kata itu sudah berada di dalam konteks kalimatnya atau konteks situasinya. Berbeda dengan kata istilah mempunyai makna yang jelas, yang pasti, yang tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa istilah itu bebas konteks. Perbedaan antara makna kata dan istilah dapat dilihat dari contoh, yaitu 1. Tangannya luka karena pecahan kaca. 2. Lengannya luka karena pecahan kaca. Kalimat tangan dan lengan pada kedua kalimat di atas adalah bersinonim atau makna sama. Selanjutnya, makna konseptual dan makna asosiatif. Yang dimaksud dengan makna konseptual adalah makna yang memiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Kata kuda memiliki makna konseptual sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendara. Makna leksikal, makna denotatif, dan makna referensial. Makna asosiatif adalah makna yang memiliki sebuah leksem atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Misalnya kita melatih berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. Selanjutnya, makna
idiomitikal, dan peribahasa. Idiom adalah suatu satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramaikan, dan makna unsur-unsurnya. Secara gramatikal, contoh dari idiom adalah bentuk membanting tulang dengan makna bekerja keras, meja hijau, dan makna pengadilan. Selanjutnya, makna kias. Makna kias dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan istilah arti kiasan digunakan sebagai oposisi dari arti sebenarnya. Oleh karena itu, semua bentuk bahasa atau baik kata, frase, atau kalimat yang tidak merujuk pada arti sebenarnya atau arti leksikal, arti konseptual, atau arti denotatif disebut mempunyai arti kiasan. Jadi bentuk-bentuk seperti putri, malam dalam arti bulan, raja siang dalam arti matahari. Sekian dari video kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.